Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang 6 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dan bagaimana cara menjawabnya di alam kubur. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka 2 malaikat, yakni Munkar Nakir, segera mendatangi dan menanyakan tentang 3 hal pokok, yakni siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Hadits tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan lagi sehingga berjumlah 6 pertanyaan sebagai berikut. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Mereka yang senantiasa melaksanakan salat 5 waktu, terlebih yang suka salat berjamaah di masjid, sesungguhnya mereka telah memegang kunci sukses menjawab ke-6 pertanyaan itu. Ke-6 pertanyaan di atas tampak sepele untuk dijawab. Namun sebenarnya tidak demikian sebab semua bergantung pada amal masing-masing semasa hidupnya. Kalau kita melihat definisi sholat, yakni serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka kita dapati kata pertama yang wajib kita ucapkan dalam salat adalah Allah, yakni dalam takbiratul ihram Allahu Akbar. Jika dalam sehari semalam kita melakukan salat fardu 5 waktu, maka kita akan menyebut Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud, dan sebagainya, maka dalam sehari semalam kita menyebut Allah sebanyak 68 kali. Itu belum termasuk yang kita sebut dalam salat-salat sunnah. Singkatnya, orang yang taat menjalankan perintah salat akan sangat terbiasa mengucapkan Allah. Kaitannya dengan pertanyaan pertama di atas, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban salat, kemudian di dalam kubur ditanya siapa Tuhanmu, maka dengan mudah ia dapat menjawab Allah Tuhanku, karena ia terbiasa menyebut Allah setidaknya 68 kali dalam sehari semalam. Bayangkan mereka yang malas sholat, apalagi tak pernah salat sama sekali. Tentu mereka akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ini. Terhadap pertanyaan kedua, yakni apa agamamu? Seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban salat, ketika di dalam kuburnya ditanya, apa agamamu? Maka dengan mudah ia dapat menjawab, Islam agamaku. Karena dalam konteks sekarang hanya Islam satu-satunya agama yang memerintahkan untuk melaksanakan salat. Terhadap pertanyaan ketiga, yakni siapa nabimu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dengan lancar dapat menjawab pertanyaan itu. Karena di dalam salat 5 waktu setidaknya kita menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan solawat dalam rakaat kedua dalam sholat duhur, asar, maghrib, dan isya yang jumlahnya 15 sehingga seluruhnya berjumlah 25. Oleh karena itu, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan sholat akan dengan mudah menjawab pertanyaan, siapa nabimu? Yakni dengan jawaban, Nabiku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap hari selalu menyebut nama Muhammad dalam sholat. Terhadap pertanyaan keempat, yakni apa kitabmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban kitabku Al-Quran. Karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang sholat membaca surah pertama dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Seseorang yang melakukan sholat tanpa membaca surah ini dalam setiap rakaat, sholatnya tidak sah, kecuali bagi makmum masbuk yang di rakaat pertama tak selesai membacanya karena waktu tak mencukupi. Terhadap pertanyaan kelima, yakni di mana kiblatmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Ka'bah kiblatku. Karena orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat akan menghadap ke arah Ka'bah sebanyak 5 kali sehari. Jika ditambah dengan sholat salat sunnah, tentu frekuensinya lebih tinggi lagi. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan menjawab pertanyaan kelima di atas. Apalagi di dalam niat sholat terdapat kata kiblat yang maksudnya adalah Ka'bah. Niat itu misalnya, aku berniat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dalam bacaan niat di atas secara eksplisit terdapat kata kiblati.
Kata-kata kiblat ini tentu akan selalu mengingatkan Ka'bah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Orang Islam yang taat kepada Allah senantiasa akan menghadap ke arah Ka'bah sedikitnya 5 kali dalam sehari. Artinya bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat untuk menyebut nama Ka'bah tidaklah sulit. Terhadap pertanyaan ke-6, yakni siapa saudara-saudaramu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat dengan berjamaah di masjid tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang tepat, yakni kaum muslimin dan muslimat saudara-saudaraku. Kesuksesan menjawab semua pertanyaan itu menjadi penentu kesuksesan berikutnya. Apakah seseorang akan masuk ke surga atau ke neraka? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa sukses dalam menghadapi semua pertanyaan di alam kubur. Amin, ya robbal alamin. Dari uraian di atas dapat kita lihat dengan jelas ada hubungan erat antara sholat dengan kelancaran menjawab 6 pertanyaan di dalam kubur kelak. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, apalagi dengan berjamaah di masjid, sudah pasti tidak akan mengalami kesulitan menjawab semua pertanyaan tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.